Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hakikat manusia dalam pandangan Islam. Sebagai seorang muslim tentu kita harus mengetahui bagaimana hakikat manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang unik sebab manusia itu di sisi lain sebagai subjek, dia juga menjadi objek dalam suatu kajian. Nah, tentu kita juga harus tahu dari mana asalnya, dari kemudian mau kemana, dan fungsi dan perannya itu apa. Nah, ini adalah bagian dari apa kajian yang akan kita diskusikan pada hari ini. Jika kita lihat manusia dalam perspektif Islam itu sendiri, manusia adalah sebuah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari tanah, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya di atas muka bumi ini sebagai seorang khalifah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dan memuliakan manusia itu sendiri, sehingga menyebutnya bahkan di dalam Al-Quran dengan dua nama surat, yakni surat Al-Insan, yang kedua surat An-Nas. Nah, adapun di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut manusia itu dengan beberapa sebutan. Ada Al-Insan atau Al-Bashar atau An-Nas, ya, atau Al-Ins atau yang lainnya. Tapi seringkali tiga hal yang seringkali disebut, yakni Al-Insan, Al-Bashar, An-Nas, itulah yang sering disebut di dalam Al-Quran. Kita lihat bahwasanya Al-Bashar sendiri disebutkan 37 kali di dalam Al-Quran. Nah, adapun An-Nas sampai disebut 240 kali karena sering disebut ya ayyuhan nas. Nah, itu maka sering kali Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan memberikan peringatan kepada seluruh manusia. Atau juga kata al-insan, ya ayyuhal insan, seringkali disebut juga sebanyak 65 kali di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat variasi penyebutan nama manusia di dalam Al-Quran, kalau tadi ada insan, An-Nas, Al-Basar, juga seringkali disebut dengan Bani Adam, ada beberapa aspek yang melatar belakanginya. Kalau kita lihat ketika Allah mengatakan ya Bani Adam, berarti biasanya itu mengacu kepada aspek historis, ya, kepada sejarah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Bashar, ma hadza illa basyarum mithlukum, innama ana basyarum mithlukum, itu di ayat yang lain. Nah, itu seakan-akan Allah menyampaikan bahwasanya itu bagian daripada aspek biologis, yang mana manusia itu apa? Ya makan, minum, dan memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, ini adalah bagian daripada aspek biologis. Di dalam surat Al-Mu'minun di ayat 12 sampai 14, di mana yang pertama kali dikatakan dari saripati tanah, kemudian dari air mani, segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, menjadi tulang belulang. Nah, disinilah kalau kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfah. Kemudian dari saripati itu menjadi mani, nutfah. Yang kemudian mani itu disimpan di dalam tempat yang namanya fi qararim makin, yakni tersimpan di dalam sebuah rahim yang kokoh. Kemudian Allah melanjutkan kembali dalam firman-Nya, "Tsumma khalaqnan nutfah." Nah, kemudian disitulah mulai siklus pembentukannya. Dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian dari segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dari segumpal daging jadi tulang belulang, dan selanjutnya. Inilah proses daripada pembentukan manusia itu sendiri ketika dari awal terciptanya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh pada dirinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap dari kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani yang kentang. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Selama itu pula lalu menjadi mudghah, menjadi segumpal daging.
Kemudian setelah menjadi segumpal daging, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada mereka. Setelah Allah meniupkan ruh kepada mereka, barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat itu untuk mencatat 4 hal yang telah ditentukannya, yakni masalah rizki, ajal, amal, dan apakah dia itu akan sengsara atau bahagia hidupnya. Bagaimana sejarah siklus terciptanya manusia, sehingga ketika kita melihat manusia dalam perspektif Islam adalah sebuah makhluk yang fungsional, makhluk yang bertanggung jawab. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kamu mengira bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan sindiran, "Hei manusia, kalian itu kami ciptakan dan kalian akan kami kembalikan kepada kami. Dan kemudian kami akan menanyakan tentang tanggung jawab atas apa yang telah kalian lakukan." Kalau kita lihat bahwasanya ketika manusia itu akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka kalau kita lihat kesimpulannya adalah manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia ketika Allah ciptakan itu tidak sia-sia tapi memiliki fungsi yang salah satunya menjadi khalifah di atas muka bumi ini, dan apa yang dilakukan oleh manusia pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.